Shalom, hari ini banyak dari kita akan bertanya, aduh Tuhan, gak enak banget sih diginiin. Aduh Tuhan, ada masalah apa lagi sih? Aduh Tuhan, selalu ditarik, selalu dikendorin, kadang harus begini, harus begitu. Banyak tuntutan, banyak beban dalam hidup setiap kita. Siapa yang pernah merasakan itu? Coba angkat tangannya masing-masing di rumah. Oke. Tapi ada satu hal yang saya mau bilang kepada setiap saudara, seringkali apa yang gak enak itu, apa yang membuat diri kita jadi kayak, aduh gak enak banget, ada gesekan terus, ada masalah terus, ada pemikiran ini itu terus dan sebagainya, itu membuat kecapian di dalam kita itu jadi hidup. Membuat apa yang di dalam kita itu jadi sebuah kekuatan, sebuah melodi, sebuah harmoni yang keluar dan orang lain bisa melihat dan mendengarkan itu dengan suara yang ajaib, dengan suara yang enak buat telinga kita, buat telinga orang yang mendengar. Nah, hari ini setiap kali saudara dan saya merasa diri, aduh nggak enak, aduh ada masalah ini, itu, percaya dan yakinlah. Kenapa harus percaya dan yakin? Karena di saat itulah Tuhan sedang mengatur kembali senarmu, Tuhan sedang mengatur lagi kembali cintamu, imanmu, hatimu, pikiranmu. Untuk ngapain? Untuk diperdengarkan, untuk menghasilkan bunyi yang indah, bunyi yang harmonis. Saya mau share kepada setiap kalian seperti ini. Di 1 Petrus 5 ayat 7-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhanlah yang memelihara setiap kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang saya mau bagikan kepada setiap kita ini, ketika engkau merasa diri nggak enak dan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu itu ada dalam hidupmu, saya mau bilang, serahkanlah itu semuanya ke dalam Tuhan. Dan biar Tuhan yang set lagi kembali. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena iblis nggak akan pernah tinggal diam. Dia akan membuat engkau masuk ke dalam pemikiran-pemikiranmu. Dia akan berusaha mengaum dengan semua intimidasi, dengan semua pemikiran-pemikiran yang ada di telingamu, di hatimu, dan di pikiranmu. Dan satu hal lagi yang saudara dan saya harus ingat, bahwa dia itu nggak akan pernah berhenti sampai saudara dan saya ditelan hidup-hidup. Ibaratnya seperti itu. Tapi saya mau mengingatkan sekali lagi, memang nggak enak, memang nggak ada sesuatu yang ajaib, memang kamu nggak akan bisa bergerak, kamu nggak akan bisa jalan. Tapi ingat, berjaga-jagalah dan sadarlah, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam Tuhan. Dan ingat, di sini juga dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Dia Tuhan yang sudah memanggil kita, Dia Tuhan yang sudah menetapkan setiap kita. Sampai akhirnya Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita dalam kemuliaan yang begitu rupa. Karena Dialah yang punya kekuasaan. Karena Dialah yang punya kemuliaan, Dialah yang punya kuasa. Sebab dari itu, letakkanlah semua pikiran-pikiran yang nggak enakmu, yang menurut engkau, aduh Tuhan nggak enak banget. Dan izinkan Tuhan ngatur semuanya. Dia ngukohin, Dia setting semuanya, hati kita, pikiran kita, cinta kita, semua dalam hidup kita yang kita rasa nggak enak. Semua iblis itu akan masuk ke dalam hidup kita. Tapi boleh nggak? Serahkan sekali lagi ke dalam Tuhan. Sehingga di tangan Tuhanlah kecapi-kecapi dalam hidup kita, senar-senarnya itu dibenerin lagi, diperbaiki lagi. Dan kita akan menghasilkan suara yang merdu, suara yang ajaib, suara yang luar biasa. Mari taruh segala kekhawatiranmu, taruh semua yang gak enak dalam hidupmu, sehingga itu bisa Tuhan set ulang, sehingga itu Tuhan bisa atur ulang, dan itu menjadi kecapi yang hidup dari dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.